Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat rekan-rekan semua, sahabat-sahabat semua, dan buat teman-teman semua. Gimana kabarnya sahabat-sahabat, rekan-rekan? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam berusaha, serta selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Mas Jo di channel Mas Jokowi Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan air tawar. Pada video kali ini saya akan membuat konten tentang aktivitas saya. Saya akan memindah burayak ikan nila dari kolam pendederan 1, kolam terpal ini teman-teman. Karena ukuran kolam ini sudah tidak lagi memadai dengan jumlah ikan dan ukuran ikan, serta air kolam ini sudah mulai kotor. Untuk burayak-burayak ini rencananya akan saya pindah di kolam pendederan 2, yaitu di kolam beton ini teman-teman. Namun kolam beton ini belum saya bersihkan dari kotoran-kotoran dan lumut, jadi saya akan membersihkan terlebih dahulu teman-teman. Dan selanjutnya akan saya isi dengan air yang baru. Saya akan bersihkan terlebih dahulu kolam ini dari kotoran dan lumut. Selain pembersihan kotoran dan lumut, tujuan saya pembersihan kolam agar tidak terdapat sisa-sisa kotoran yang dapat menyebabkan atau pembawa penyakit setelah kita penebaran burayak baru. Teman-teman ikuti terus aktivitas saya dan proses saya memindah burayak ikan nila. Teman-teman bisa mensupport channel saya ini dengan subscribe dan like agar kita bisa saling berbagi pengalaman dan pengetahuan seputar budidaya ikan air tawar. Mungkin teman-teman bisa saling berkomentar, saling bertukar pengalaman dan pengetahuan supaya usaha kita sama-sama maju. Nah, ini kolamnya sudah mulai bersih teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membersihkan kolam dari kotoran maupun lumut, maka langkah selanjutnya adalah untuk melakukan pemeriksaan kolam. Tujuan melakukan pemeriksaan kolam untuk mengetahui apakah kolam pendederan mengalami kebocoran pada lantai atau dinding kolam maupun pada pipa pembuangan. Sudah selesai saya membersihkan kolam dan memeriksa kebocoran pada kolam. Alhamdulillah kolam saya ini belum ada yang bocor atau retak teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat kolamnya sudah selesai saya bersihkan dan selanjutnya akan saya isi dengan air. Nah, sebelumnya akan saya tutup dulu teman-teman pipa pembuangan air. Ini adalah pipa pembuangan dari kolam saya. Akan saya tutup terlebih dahulu teman-teman. Nah, sudah selesai, maka kita akan tunggu airnya sampai full. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa air yang kita gunakan sebaiknya air yang telah kita endapkan. Tujuan pengendapan air agar air benar-benar bersih dari kotoran serta menambah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air. Dengan air yang telah kita endapkan, maka burayak bakal betah di dalam air. Selain itu juga burayak akan mudah beradaptasi serta tidak mudah terserang penyakit. Sambil menunggu airnya full, maka saya akan melakukan pengeringan kolam yang ada di kolam pendederan tadi teman-teman. Berhubung kolam terpal saya ini tidak ada pembuangan airnya, maka untuk membuang air akan saya hisap pakai selang. Sudah selesai saya sedot airnya dari kolam pendederan untuk mengeringkan kolam. Akan saya tunjukkan ke teman-teman semua. Ini adalah selang yang gunanya untuk menghisap atau menyedot air yang ada di kolam pendederan. Nah, airnya akan keluar teman-teman. Ini bisa kita gunakan ketika posisi kolam kita berada di atas permukaan tanah. Jadi kolam kita berada di lebih tinggi dari tempat kita menghisap atau menyedot. Dan untuk ujung selang yang berada di dalam air, sebisa mungkin teman-teman memberikan saringan atau penghalang agar ikan-ikan tidak tersedot keluar dari kolam.
Nah, ini teman-teman bisa lihat air kolam pendederan 1 sudah mulai kering, sudah mulai sedikit. Sebisa mungkin airnya jangan sampai kering teman-teman. Jadi ketika kita mengambil ikan masih ada air untuk kita serok. Saya akan menyerok burayak terlebih dahulu teman-teman. Akan saya serok, akan saya tempatkan di ember atau di bak. Nanti akan saya pertunjukkan ke teman-teman burayak ikan nila yang ada di farm saya, farm Jokowi Farm. Sebisa mungkin teman-teman ketika menyerok burayak secara perlahan-lahan agar burayak kita tidak stres atau terasa terganggu. Selain itu juga ketika kita menyerok burayak secara perlahan, maka kotoran yang ada di dasar kolam tidak akan tercampur dengan burayak yang kita serok, sehingga burayak yang kita serok benar-benar burayak bersih. Tujuan saya memindah burayak dari kolam pendederan 1 ini ke kolam pendederan 2 agar burayak ini lebih cepat besar teman-teman. Karena untuk tumbuh dan berkembang, burayak membutuhkan ruang kolam yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangannya sesuai dengan berat atau besar ikan. Ini burayaknya sisa sedikit teman-teman. Jadi saya perlu hati-hati atau mencari-cari keberadaan burayaknya karena kolamnya sudah mulai keruh, mulai kotor teman-teman. Kotoran kolam sudah mulai teraduk dengan air bercampur dengan burayak ini, jadi susah untuk mencari burayaknya. Kebetulan ini burayak baru umur sekitar 20 hari dari kolam pemijahan. Setelah 10 hari lalu saya ambil dari kolam pemijahan, dan di kolam pendederan 1 ini sudah 10 hari juga teman-teman. Jadi akan saya pindah di kolam pendederan kedua hingga burayak siap ditebar di kolam pembesaran bibit, di mana saya untuk pembesaran bibit saya menggunakan kolam tanah. Biasanya 20 hari di kolam pembesaran burayak. Selanjutnya akan saya tebar di kolam pembesaran bibit, yaitu di kolam tanah, hingga umur sekitar 1,5 bulan. Ini sudah hampir selesai teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, burayak yang telah saya pindah di ember atau bak. Ya, inilah burayaknya teman-teman. Ini burayak umur sekitar 20 hari, dimana 10 hari di kolam indukan dan 10 hari di kolam pendederan 1 ini teman-teman. Ini kolam pendederannya sudah bersih, sudah saya ambili semua teman-teman. Sudah tidak ada lagi burayak. Nah, selanjutnya burayak akan saya pindah di kolam pendederan 2. Kebetulan airnya sudah full teman-teman, jadi burayaknya sudah siap untuk kita tebar di kolam pendederan 2 ini. Saya akan tebar dulu, saya akan lepas dulu burayak tadi di kolam pendederan 2 ini teman-teman. Sebisa mungkin teman-teman ketika melepas burayak di kolam yang baru atau air yang baru, sebisa mungkin teman-teman untuk perlahan-lahan atau secara perlahan-lahan teman-teman. Jadi agar ikan bisa menyesuaikan kondisi suhu dan air yang di tempat yang baru ini. Jadi ikan akan tidak stres ketika kita melepasnya secara perlahan-lahan. Demikian aktivitas saya teman-teman untuk memindah burayak dari kolam pendederan 1 menuju kolam pendederan 2. Dan saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.